Pernah nggak sih kamu merasa kalau rencana Tuhan itu kok aneh banget? Kayak kebalik-balik gitu. Nah, ada satu kisah luar biasa dari kitab Kejadian yang bakal nunjukin gimana Tuhan bisa memutarbalikkan tradisi dan logika manusia buat menggenapi rencananya. Yuk kita selami bareng-bareng kisah tentang berkat yang tertukar ini. Shalom semuanya, wah seneng banget deh bisa kembali berbagi cerita Alkitab yang penuh makna bersama kalian semua. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngikutin kisah Yakub waktu dia memberkati cucu-cucunya. Tapi, ada yang unik nih. Berkatnya itu seolah-olah salah alamat. Kita akan bongkar apa sih rencana Tuhan di baliknya, kita lihat nubuatan untuk Efraim dan Manase, lalu kita sambungin ke Tuhan Yesus, dan yang terpenting, kita tarik pelajaran buat hidup kita hari ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar ceritanya benar-benar dapat, kita perlu kenalan dulu nih sama siapa aja tokoh-tokohnya, dan gimana sih situasinya waktu itu. Nah, tokoh utamanya tentu aja Yakub, yang juga kita kenal sebagai Israel. Kondisinya udah tua banget, bahkan matanya udah kabur, udah nggak bisa lihat dengan jelas. Lalu ada Yusuf, anak sayangannya, yang sekarang jadi orang penting banget di Mesir. Nah, Yusuf datang bawa kedua putranya, Manasye, si sulung, dan Efraim, si bungsu. Ingat-ingat ya urutan ini, karena ini bakal jadi kunci ceritanya. Semua peristiwa ini terjadi di tanah Mesir, tempat keluarga besar Israel tinggal saat itu. Dan waktunya ini benar-benar krusial. Yakub lagi sakit parah, dan dia ngerasa waktunya di dunia udah nggak lama lagi. Ini adalah momen yang super sakral, di mana seorang ayah akan memberikan berkat warisan terakhirnya. Dan inilah isi hati Yakub. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia pengen banget nerusin janji berkat dari Tuhan kepada generasi selanjutnya, yaitu cucu-cucunya. Ada sebuah kerinduan yang mendalam banget di balik permintaan ini. Sekarang kita masuk ke inti ceritanya, sebuah momen yang mungkin bikin Yusuf kaget setengah mati. Jadi gini Yusuf, sebagai anak yang baik, udah ngatur semuanya sesuai tradisi yang ada. Dia menempatkan Manasye, si anak sulung, di sebelah kanan Yakub. Kenapa? Karena tangan kanan itu simbol berkat yang utama, berkat untuk anak sulung. Terus Efraim, si bungsu, dia tempatkan di sisi kiri Yakub. Secara logika, rencananya udah sempurna. Tapi, di luar dugaan, terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Yakub dengan sengaja malah menyilangkan tangannya. Tangan kanannya yang penuh kuasa berkat itu justru mendarat di atas kepala Efraim, si bungsu. Dan tangan kirinya malah ditaruh di atas kepala Manasye, si sulung. Wah, kebalik total. Yusuf langsung panik dong. Dia pikir ayahnya yang udah tua dan rabun itu salah posisi. Dia coba benerin tangan ayahnya sambil bilang, "Ayah bukan gitu, yang ini loh yang sulung," sambil nunjuk ke Manasye. Yusuf merasa ini adalah sebuah kesalahan besar yang harus segera diperbaiki. Pertanyaannya, apakah Yakub beneran salah? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Yuk kita lihat jawabannya. Nah, ini dia pertanyaan besar dalam cerita ini. Dengan mata yang kabur dan tubuh yang lemah, apa mungkin Yakub beneran cuma keliru aja? Dan dengerin deh jawaban Yakub yang menenangkan ini. "Aku tahu anakku, aku tahu," dia mengatakannya 2 kali. Ini bukan jawaban orang yang bingung. Ini adalah penegasan kalau tindakannya ini disengaja dan dipimpin oleh hikmat Tuhan. Jadi, poin utamanya adalah Yakub nggak sedang bertindak karena linglung. Dia sedang bertindak sebagai alat di tangan Tuhan buat menyampaikan sebuah nubuatan tentang masa depan kedua cucunya ini. Matanya mungkin rabun, tapi mata rohaninya melihat dengan sangat jelas. Jadi, apa sih sebenarnya isi nubuatan yang begitu penting ini sampai harus membalikkan tradisi yang sudah ada? Coba deh kita perhatiin perbandingannya. Yakub menubuatkan kalau Manasye, si sulung, memang akan menjadi bangsa yang besar kok. Dia nggak kehilangan berkat. Tapi kata Yakub, adiknya, si Efraim, akan menjadi jauh lebih besar dan keturunannya akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Wow, ini beda level banget kan? Dan ayat ini kayak ngasih stempel pengesahan gitu. Secara ilahi, Efraim didahulukan daripada Manasye. Tatanan duniawi yang biasa kita kenal dibalikan oleh kedaulatan Tuhan. Tapi tunggu dulu, kisah ini tuh nggak berhenti cuma tentang 2 orang bersaudara. Ini adalah bagian dari sebuah pola yang jauh lebih besar di Alkitab, yang puncaknya ada pada Tuhan Yesus. Coba deh kita perhatikan polanya. Tuhan itu sering banget milih yang dianggap lebih lemah atau nggak penting di mata manusia. Ishak bukan Ismail. Yakub bukan Esau. Daud si anak bungsu yang kerjaannya cuma mengembalakan domba. Ini semua tuh kayak bayang-bayang dari pesan Injil, bahwa berkat Tuhan itu bukan hasil usaha kita, bukan karena status kelahiran kita, tapi murni anugerah.
Dan puncaknya, ya Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk memanggil mereka yang dianggap terakhir oleh dunia. Jadi pilihan Tuhan atas Efraim ini adalah sebuah ilustrasi yang indah banget tentang anugerah. Tuhan itu nggak terikat sama aturan siapa yang pertama, siapa yang lebih kuat, atau siapa yang lebih layak. Dia memberikan berkatnya sesuai dengan kehendak dan rencananya yang berdaulat. Lalu, apa artinya semua ini buat kita yang hidup ribuan tahun setelahnya? Apa sih pesan yang relevan untuk kita di zaman sekarang? Setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, rencana Tuhan seringkali nggak sama dengan rencana kita. Tapi percaya deh, rencananya selalu lebih baik. Kedua, status yang kita banggakan di dunia, entah itu jabatan, kekayaan, atau senioritas, itu nggak berarti apa-apa di mata Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Setiap berkat yang kita terima, terutama keselamatan, itu bukan karena kita layak, tapi murni karena anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa jadi si bungsu yang terabaikan, atau merasa rencana Tuhan dalam hidupmu terlihat aneh dan terbalik, ingatlah kisah Efraim dan Manasye. Pilihan Tuhan mungkin mengejutkan, tapi itu selalu didasari oleh anugerah dan kebaikannya yang tak terbatas. Terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk ikuti, komen, dan share video ini supaya makin banyak orang yang diberkati. Ikuti terus ya video-video dari SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.